Terima kasih Tuhan atas anugerah kemurahan Tuhan, kami dapat hadir kembali saat ini menyampaikan renungan singkat firman Tuhan, pembahasan tentang hilangnya rasa percaya diri oleh berbagai macam persoalan hidup. Tuhan memberkati pembahasan ini, yang menyimak, yang mendengar, dimanapun mereka ada, mungkin di Indonesia atau di luar Indonesia, memberkati. Jika lewat pembahasan ini dikuatkan, dipulihkan, dan tegar bersama Kristus, lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan pembahasan ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Shalom saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Nathanael Setiawan dari GBT Anugerah Bandung. Sungguh sangat bersyukur kepada Tuhan yang penuh dengan kemurahan, oleh karena saat ini saya berikan kesehatan, waktu, kesempatan, juga semangat di mana saya dapat kembali menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, adapun tema pembahasan kali ini adalah bagaimana mengatasi krisis percaya diri. Krisis percaya diri dapat muncul dan dialami oleh setiap orang manakala seseorang mengalami benturan, tantangan, persoalan hidup, kesesakan yang bertubi-tubi, yang nampaknya tidak ada habis-habisnya, dan dia merasa powerless, merasa tidak berdaya, dan lambat laun rasa percaya diri dalam diri seorang dapat dikikis dan menjadi tipis, dan tidak mustahil orang itu kemudian kehilangan rasa percaya diri atau frustrasi atau stres berat. Kira-kira demikian istilah yang mudah dimengerti. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, itulah sebabnya orang berusaha mencari berbagai macam cara, kiat-kiat, saudara-saudaraku, untuk secara psikologis mungkin ingin supaya dapat mengurangi rasa percaya diri, atau kalau bisa menghilangkan tekanan sehingga percaya diri itu hilang dalam hidupnya. Nah, tetapi kita bersyukur kepada Tuhan sebagai orang yang percaya harus menyadari dirinya berharga di mata Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasihi, kata berharga dalam bahasa Hebrew atau Ibrani itu yakar, ya, yang bisa berarti valuable, berharga atau mempunyai nilai, atau heavy, hebat. Kemudian kata mulia dari bahasa Ibrani itu kabad, numerous, banyak, rich, kaya, subur. Nah, sekarang mari saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita menyimak sebentar dari firman Tuhan dalam kitab Yesaya 43 ayat 4 dan 5 yang berbunyi demikian. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Saudara-saudara, kita sangat bersyukur kepada Tuhan bahwa setiap orang beriman, setiap orang percaya, ya saudara-saudaraku, harus memiliki rasa percaya diri karena ia valuable, berharga di mata Tuhan. Itulah statement Alkitab yang barusan kita baca bersama-sama. Kemudian ada satu pertanyaan yang mungkin timbul dalam setiap pemikiran kita. Saudaraku, apa atau alasan sehingga kita bisa menempatkan diri atau percaya bahwa kita adalah orang yang berharga di mata Tuhan, orang yang mempunyai value, nilai di mata Tuhan? Tentu bukan semena-mena atau menurut opini kita sendiri kita mengatakan itu, saudara, tetapi kita harus based on the Bible, berdasarkan firman Tuhan yang dikatakan kepada kita. Yang pertama, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus mempunyai rasa percaya diri dalam hidup kita. Oleh karena firman Tuhan dengan tegas, dengan terang mengatakan dan menyatakan bahwa Tuhan tidak akan menolak kita apapun yang kita alami, apapun situasi yang kita hadapi, ya,
baik atau buruk, saudara-saudaraku, sedih atau bahagia, Alkitab dengan jelas berkata bahwa Tuhan tidak akan menolak kita. Itulah jaminan yang diberikan oleh Tuhan dalam firman-Nya. Kalau kita menyimak dalam Mazmur 27 ayat 10, Mazmur 210 yang berbunyi, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tuhan menerima kita sebagaimana kita adanya, saudaraku. Itulah yang dikatakan oleh firman Tuhan. Ayah ibuku bisa meninggalkan aku, tapi Tuhan menyambut aku. Luar biasa, saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kalau saudara melihat dalam firman Tuhan, karya Tuhan untuk memberikan pengharapan kepada kita orang yang percaya, bukan berdasarkan kebaikan kita, bukan berdasarkan, saudaraku, layak atau pantas kita, tetapi semua anak grace, anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Dikatakan tadi, walaupun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, ini artinya segala sikon bisa terjadi. Manusia bisa tidak menerima kita dan lain sebagainya dengan alasan macam-macam. Tapi satu kepastian yang dikatakan oleh firman Tuhan, Tuhan menyambut aku. Puji nama Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, itu alasan yang pertama. Tuhan tidak menolak kita. Dalam Mazmur 210, nanti saudara bisa baca sendiri di rumah tentang kehidupan seorang yang bernama Yefta ketika kanak-kanak. Saudaraku, ya, secara manusia dia tidak punya hope untuk future, masa yang akan datang. Tapi luar biasa, ya, dalam genggaman tangan Tuhan, dalam janji Tuhan, saudaraku, ada bright future, masa depan yang cerah. Itulah yang harus kita miliki, rasa syukur, thanksgiving kita kepada Tuhan. Di tengah-tengah ketiadaan harapan, di tengah-tengah adanya keputusasaan, impossibility, kemustahilan, bersama Tuhan kita mampu. Saudara-saudaraku, tadi dikatakan Tuhan tidak menolak kita, ya. Dan satu hal lagi yang tidak boleh kita lupakan, saudaraku, bahwa setiap orang, kata Alkitab, yang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ini kata Alkitab, diberinya hak, kuasa, saudaraku, menjadi anak-anak Allah. Ini adalah kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan. Setiap orang yang menerimanya, Kristus, dia punya hak, kuasa menjadi anak-anak Allah. Saudara berkata Tuhan, sudah kita berpikir, yakinkah kita bahwa kita dalam setiap langkah hidup kita, apapun yang kita hadapi, saudara punya satu keyakinan, aku adalah anak Tuhan. Itu yang dikatakan oleh kitab suci, oleh firman Tuhan. Luar biasa. Kalau yang pertama, alasannya kenapa kita berharga di mata Tuhan, karena Tuhan tidak menolak kita. Yang kedua, kita adalah ciptaan yang khusus, special creation. Saudaraku, luar biasa. Dalam 2 Korintus 5:17, siapa di dalam Kristus ciptaan yang baru, new creation, special creation, ciptaan yang baru. Haleluya. Saudara-saudaraku, mari kita percaya kepada statement Alkitab, statement firman Tuhan. Pada saat ini, oleh anugerah kemurahan Tuhan, saya ingin mengingatkan betapa kita harus memberikan apresiasi, saudaraku, kepada anugerah kemurahan Tuhan. Ada satu ayat, saudara, yang selalu mengingatkan kita, ya, sebagai reminder, pengingat kita. Dalam Yesaya 46 ayat 4, lihat kesetiaan Tuhan, saudaraku. Dia berkata demikian, sampai masa tuamu, aku tetap ia, dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Itu kesetiaan Tuhan, janji Tuhan, yang tidak boleh kita ragukan sedikit pun. Ya, saudara, special creation, new creation, ciptaan yang baru dalam Kristus. Dikatakan, aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Ini bahasa Indonesia, terus. Artinya, saudaraku, setiap saat, setiap waktu, apapun sikon yang kita hadapi, aku akan menanggung kamu terus
Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Puji nama Tuhan. Saudara-saudaraku, kita adalah special creation, new creation di dalam Tuhan, yang sekaligus mempunyai janji dalam segala keadaan bahwa Tuhan akan menyertai kita. Seharusnya, saudaraku, janji Tuhan ini memberikan kepada kita rasa aman dan nyaman, kepastian pada saat kita terus, saudaraku, bersandar, melekat kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Ingat saudaraku, Tuhan tidak menolak kita. Yang kedua, kita adalah special creation, ciptaan yang baru, new creation di dalam Kristus. Dan kita memiliki janji Tuhan. Dikatakan, sampai masa tuamu, aku tetap dia. Semua bisa berubah. Ya, pada waktu kita mengalami dari masa muda menjadi tua, yang pertama misalnya rambut kita berubah dari hitam menjadi dua warna dengan putih. Kemudian gigi kita, mungkin keriput, kulit, wajah kita, kesehatan kita, macam-macam. Sepanjang hidup kita mengalami perubahan. Tetapi Tuhan bilang, aku tetap dia. Tuhan tidak pernah berubah. Yakinlah akan, saudaraku, kasih setia Tuhan. Dalam Ibrani 13:8 dikatakan oleh Tuhan Yesus, dulu, sekarang, hari ini, dia tetap sama, dia tidak berubah. He is unchangeable, dia tidak bisa berubah. Saudaraku, yang ketiga, apa yang membuat saudara-saudaraku kita memiliki keyakinan bahwa kita berharga di mata Tuhan? Adalah Tuhan Yesus Kristus. Dia telah rela mati untuk kita. Dia telah rela berkorban untuk saya dan untuk saudara. Ini statement Alkitab yang dahsyat, yang luar biasa. Kalau dia adalah dia yang tertinggi, Alfa dan Omega, awal dan yang akhir, rela memberikan dirinya, saudara-saudara. Ya, dan banyak ayat yang mendukung, yang dia tidak berdosa dijadikan dosa supaya kita benar di hadapan dia. Ada ayat yang berkata bahwa sekarang kita menjadi family of God, keluarga Allah, imamat yang rajani, yang melayani Tuhan. Holy nation, bangsa yang kudus. Itu oleh karena karya penebusan Tuhan, dia rela mati untuk kita. Ini semua based on the Bible, berdasarkan Alkitab. Sehingga kita, kalau kita meyakini realita ini, akan mengembalikan, saudaraku, keyakinan bahwa kita berharga di mata Tuhan oleh kasih-Nya. Dalam Efesus 2:8, we are saved by faith. Kita diselamatkan oleh iman, oleh inisiatif Tuhan, kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan. Tuhan dalam maksud kita. Saya bacakan dalam Roma 5 ayat 7 dan 8 saja. Yang demikian firman Tuhan. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik seorang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita dan ketika kita masih berdosa. Kita berharga di mata Tuhan oleh karena ada, saudara-saudaraku, pengganti, substitusi, pengganti Kristus Tuhan. Dalam bagian ayat dikatakan dia yang segala-galanya. Saudaraku, dia telah menjadi manusia, tinggal di antara kita. Yohanes 1:14. Dalam Roma dikatakan oleh kasih karunia-Nya kita yang dulu berdosa, kita telah diperdamaikan dengan Allah. Mempunyai, saudaraku, hidup yang berharga di mata Tuhan. Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, luar biasa bukan? Orang yang di dalam Kristus, orang yang bersama dengan Tuhan, orang yang sudah disapa menjadi keluarga Allah. Saudaraku, dia orang-orang yang memiliki rasa percaya diri oleh kasih dan kemurahan Tuhan. Kalau saya bicara terlalu banyak janji Tuhan, dalam kekhawatiran, 1 Petrus 5:7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Dia yang peduli terhadap hidupmu. Dalam rasa sakit, 1 Petrus 2:24, oleh bilurnya kamu disembuhkan. Pada waktu kita ketakutan,
Mazmur 5 ayat 4. Pada waktu aku takut, aku dipercaya kepadamu. Bukan percaya kepada diri sendiri, kepada Tuhan yang kasih-Nya tidak dapat diragukan. Saudara yang saya kasih di dalam Kristus, mari yang sudah mulai kehilangan rasa percaya diri oleh karena hantaman, saudara, oleh karena tantangan, oleh karena pergumulan hidup ini yang bertubi-tubi, katakan, aku adalah anak Tuhan. Dia telah mati untukku. Sekarang aku berharga di matanya kata Alkitab. Saudara, kiranya pembahasan firman yang sederhana dan singkat ini memberkati saudara. Dan satu hal lagi saya sampaikan, apa yang kita alami, pergumulan apakah yang kita hadapi. Ibrani 13 ayat 5, sekali-kali aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Kenapa? Karena dia telah mati untuk kita. Dia sudah menjadi miliknya. Kiranya saya doakan pembahasan ini memberkati di momen sudah berada. Begitu banyak orang sekarang yang merasa letih, lesu, berbeban berat oleh karena tantangan zaman ini. Tapi satu ucapan Tuhan yang manis merdu dan sekaligus memberikan penghiburan. Majlis saudara, marilah kepadaku, kamu yang lelah dan berbeban berat, akan memberikan rest, kelegaan. Rest for your soul, kelegaan bagi jiwa. Ingat saudara, pembahasan firman kali ini, di dalam Tuhan kita berharga. Ini menangkal hilangnya rasa percaya diri dalam hidup kita. Kita berharga di mata Tuhan. Tuhan Yesus memberkati semua kita berdua bersama-sama. Bapak yang penuh kasih, kami sangat bersyukur dalam kesempatan yang singkat yang ada ini, firman Tuhan masih dapat disampaikan. Biarlah Tuhan firman memberkati semua orang yang sedang menyimak, mendengar, mengikuti pembahasan firman ini. Kiranya Roh Kudus menghidupkan firman ini, memberkati, menguatkan. Di dalam Kristus ada kekuatan, ada penghiburan, ada kasih. Di dalam Kristus kami lebih dari pemenang. Kali ini kami mendoakan Tuhan dengan penuh kasih bagi para hamba-hamba Tuhan, semua denominasi yang memberitakan kebenaran firman Tuhan. Tidak peduli denominasi apapun, yang penting firman Tuhan kebenaran disampaikan. Memberkati para hamba-hamba Tuhan dimanapun berada. Berikan kekuatan, penyertaan, kesehatan, kesatuan dalam kami melayani Tuhan. Memberkati semua hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, gereja Tuhan di seluruh Indonesia memberkati. Biarlah kami menjadi terang dan garam di mana Tuhan tempatkan kami, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami dengan penuh kasih mendoakan bagi seluruh rakyat Indonesia di mana Tuhan tempatkan kami di bumi Indonesia yang tercinta ini. Firman Tuhan mengajar kami supaya kami mendoakan kesejahteraan tempat di mana Tuhan menaruh kami. Memberkati Indonesia, Sabang sampai Merauke, rakyat Indonesia memberkati dengan perlindungan Tuhan, berkat Tuhan, kesejahteraan dari Tuhan. Memberkati rakyat Indonesia. Berikan damai sentosa, perlindungan Tuhan. Pemerintah Indonesia yang kami kasih dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, TNI, Polri, DPR, MPR, dan semua instansi pemerintah sampai pejabat tertinggi negara, memberkati negara kami Indonesia. Pemerintah kami melindungi, memberkati pemulihan ekonomi dengan berkat Tuhan kami percaya. Sumber berkat adalah Tuhan. Memberkati pemerintah kami kasih, lindungi dengan perlindungan Tuhan, sehingga Indonesia mengalami damai sejahtera dan Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, memberkati kami semua saat ini. Hanya kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan, amin. God bless. Tidak ada ketakutan dan kekhawatiran kami di dalam janji dan kasih setia-Mu Tuhan. Untuk selamanya kami berserah di dalam kekuatan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi
hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Ini yang kami rasakan di hidup kami. Sungguh besar setia-Mu, Kau nyatakan Tuhan, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Percaya, percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan Allah kemenangan kita menyatakan. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar, Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku selamanya kami mau percaya.